Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Miss Sakinah? Alhamdulillah baik, Abi. Abi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sesuai dengan Umi yang lihat ini saat ini. Oh, alhamdulillah sehat. Oke, sahabat Almanar, di sini saya Muhammad Imron akan mencari ilmu ataupun namanya topik kita hari ini adalah camu, ya, dalam program camu yang yang dikelola oleh SMA Almanar. Nah, camu itu kepanjangannya apa, Miss Sakinah? Cari ilmu, Abi. Cari ilmu itu di mana saja bisa ya, Miss? Iya, bisa di kelas. Ya? Iya. Ini kami mau kasih ilmu nih untuk semuanya, untuk sahabat Almanar. Iya. Asik. Berarti Miss Sakinah sudah banyak ilmu atau tidak? Masih belajar, Abi. Kita masih sama-sama belajar. Nanti kalau misalkan ada salah-salah kata, permisi ya. Maafin ya. Iya, oke. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang apa ini? Apa yang mau kita sampaikan kepada sahabat Almanar? Ini kan saya Umi Sakinah nih ya. Untuk yang di SMA Almanar pasti udah kenal lah sama Umi Sakinah. Jadi Umi kan guru sejarah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Pak Soekarno. Bukan menarik ini. Iya, tapi bukan tentang perpolitikannya ya, tapi tentang istri-istrinya, Bi. Wow. Berarti istri-istri Pak Soekarno itu ada berapa ya? Dari yang saya cari ya, Bi ya, setelah saya melakukan analisis secara mendalam, istri Pak Soekarno tuh yang terdaftar secara resmi ada 9 orang. 9 orang. Banyak kali ya. Iya. Wow, ternyata presiden kita itu memiliki istri sampai 9. Oh, gimana caranya nih? Kok bisa sampai 9 itu? Mungkin punya sejarah sendiri ya, Umi? Iya, jadi masing-masing istrinya Pak Soekarno tuh ada ceritanya masing-masing. Dari perjumpaannya, dari kisahnya, dari alasan kenapa menikah, betul, alasan betul. nanti kenapa bercerai. Jadi langsung aja ya, Bi ya. Boleh. Saya ini mau menjelaskan tentang istri-istrinya Pak Soekarno. Tadi saya bilang ada 9 orang. Oke. Nama yang pertama ada namanya Siti Utari Cokro Aminoto. Wow, kalau Cokro Aminoto terus terbesi di apa pemikiran Nabi. Ini kayaknya seorang tokoh pahlawan Indonesia juga ya? Iya, jadi Bapak Cokro Aminoto ini adalah salah satu pendiri dari organisasi yang namanya Serikat Dagang Islam. Salah satu organisasi yang ada pada masa pendudukan Belanda dan pendudukan Jepang dulu. Jadi Soekarno nih, kenapa tiba-tiba menikah dengan anaknya si Cokro Aminoto? Karena pada saat itu Soekarno sedang bersekolah di sekolah SMA namanya HBS. Jadi dia tinggalnya di tempatnya orang tua si Utari ini. Pahlawan ini ya, iya. Cokro Aminoto. Pada saat itu istrinya Cokro Aminoto ini meninggal. Jadi si Soekarno, Bapak Soekarno ini mau meringankan beban dari Bapak Cokro Aminoto, membantulah dia. Makanya dinikahinya lah Siti Utari Cokro Aminoto itu. Jadi untuk yang pertama ini, istri yang pertama ini sudah dianggapnya sebagai adik. Jadi nggak bisa dibilang nggak saling mencintai. Saat itu Siti Utari itu usianya berapa? Jadi Siti Utari itu 16 tahun dan Soekarno 20 tahun. Ya? Iya. Kalau sekarang 26, 27 masih muda. Kalau dulu 20 tahun. Jadi Pak Karno tuh menikah 20 tahun pertama. Jadi Bi, umur pernikahan antara Pak Karno dengan Siti Utari itu nggak lama. Menikahnya tahun 1921, cerainya di tahun 1923. Cerai. Jadi Abi kira-kira tahu nggak penyebab kenapa Insinyur Soekarno tuh? Yang pengen Abi tanya. Jadi Bi, Pak Soekarno tuh bercerai dengan Siti Utari karena dia melanjutkan pendidikannya. Kenapa Bi? Siti Utari tadi? Enggak, Pak Soekarno yang melanjutkan pendidikannya ke Bandung. Pada saat itu si Utari itu menikah di Surabaya sama Pak Soekarno. Jadi Soekarno ini berhijrah ke Bandung dan dia di sana melanjutkan pendidikannya. Jumpalah dengan istri selanjutnya namanya Ibu Inggit Ganarsi. Jadi si Soekarno ini disinilah dia merasakan cinta pertamanya. Jadi dia menceraikanlah si Siti Utari itu.
Gitu ceritanya, iya, Bi. iya, iya, betul betul. Itulah makanya berpindah ya Pak Soekarno berpindah ke Bandung. Bandung. Jadi, Di Bi, Bandung terpincut lah ya iya dengan Inggit ini ya. Inggit Ganarsi ini udah berumah tangga, dia udah punya suami. Kok bisa? Jadi si Soekarno ini tinggalnya di rumah Inggit Ganarsi. Jadi dia melihat sosok wanita yang keibuan, yang tanggung jawab atas kerjaan rumah tangga, yang sangat mencintai suaminya, dan dia jatuh hati. Begitu juga dengan Inggit Ganarsi. Dia juga jatuh cinta dengan Soekarno yang karismatik. Jadi Tapi gimana, Bi? bagaimana dengan suami si Ibu Inggit ini? Jadi suaminya Pak Sanusi namanya. Pak Sanusi. Jadi Pak Sanusi ini si Inggit pertama yang meminta cerai dengan Pak Sanusi. Berarti kalau kayak gini caranya, sepertinya Pak Karno ini orang ketiga lah ya. Tapi yang saya salut dari Pak Soekarno, jika dia menginginkan seseorang, dia pasti permisi. Jadi sebelum Inggit Ganarsi ini menikah dengan Soekarno, dia permisi dengan Pak Sanusi. Jadi dia ecek-ecek jalan ya. Pak Sanusi, saya mencintai mantan istri Anda dan saya berniat untuk menikahinya. Tunggu. Ini Gimana? Setelah dinikahkan, setelah diceraikan sama Iya. Pak Sanusi. Mm-mm. Tapi sebelum diceraikan sama Pak Sanusi, ada nggak konflik-konfliknya? Kalau yang konflik-konfliknya itu gimana ya, bisa saya bilang ya, yang namanya udah kepincut pasti adalah cemburu ya kan, saling curiga. Jadi disitulah kejujuran Inggit Ganarsi itu ke suaminya. Saya meminta cerai dengan Bapak dan saya menginginkan Soekarno, dan kami sudah menjalin hubungan kayak gitu. Tapi ya itulah perjalanan Pak Soekarno yang mendapatkan istri yang kedua ya. Iya. Tapi para sahabat Almanar, bukan berarti harus kita menceritakan ini, bukan menjelekkan Pak Soekarno ya. Tidak ya, kita jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya, ini adalah sebuah sejarah di mana sejarah presiden kita yang pertama. Iya. Tapi luar biasa gitu loh. Bukan berarti kita membongkar aib seorang presiden, bukan. Tidak, bukan itu tujuannya ya. Bukan itu tujuannya kita. Kita bukan merekonstruksi. Kita bukan membongkar, tapi kita berusaha untuk yang zaman sekarang yang dulu nggak hidup bisa juga mengetahui kisahnya Pak Soekarno. Iya, Semua Bi. pun harus tahu. Pasti banyak yang nggak tahu tentang istri Pak Soekarno ada berapa gitu. Apalagi zaman anak-anak sekarang. Iya. Belajar tentang sejarah bagaimana, antusias atau tidak, kita juga nggak tahu. Tapi mungkin Umi lah yang tahu tentang anak-anak belajar tentang sejarah. Jadi Bi, belajar tentang sejarah ini nggak bisa dibilang semuanya suka ya. Jadi ada yang suka sekali, ada yang penasaran sekali tentang kisahnya, ada juga yang ngapain saya ngingat-ingat masa lalu, nggak penting toh, nanti nggak ujian S6 SBMPTN nggak masuk kok sejarah. Tapi sebahagian itu dia nggak penasaran, jadi dia pengen tahu, disitulah dia anak itu pasti serius belajar sejarahnya. Berarti sekian persen anak yang bisa belajar tentang sejarah ataupun antusias belajar tentang sejarah. Iya, masih ada, alhamdulillah. Jadi kalau kita mempelajari tentang istri Pak Soekarno ini, ya kita sebagai rakyat ataupun warga negara Indonesia berhak dong mengetahui istri-istri presiden kita gitu loh. Habis itu kalau kita nggak mau tahu dengan sejarahnya, berarti kita nggak mencintai dia kan gitu. Iya. Jadi inilah salah satu bukti kita mencintai presiden kita, salah satunya adalah Insinyur Soekarno, ya kan Abi? Luar biasa memang. Iya. Jadi Bi, kita lanjut ya Bi ya. Boleh langsung. Jadi Inggit Ganarsi ini menikah dengan Insinyur Soekarno di tahun 1923 setelah dia menceraikan Siti Utari, istri pertamanya. Jadi pada pernikahannya ini mereka tidak mempunyai anak. Iya. Tapi bagaimana dengan waktu
Ibu Inggit ini dengan Bapak Sanusi? Ada anak mereka, tapi dengan Soekarno dia tidak memiliki keturunan. Inilah dia alasan kenapa nanti Insinyur Soekarno memilih untuk menikah lagi. Iya, itulah karena kondisi. dia tidak memiliki keturunan dengan istrinya. Padahal pada saat itu umurnya sudah 40 tahunan. Jadi dia belum mempunyai anak, siapa penerusku. Jadi dia terpincutlah dengan seorang wanita namanya Fatmawati ketika dia Insinyur Soekarno diasingkan pada saat itu oleh Jepang di Bengkulu. Oh, Ibu Fatmawati. Berarti yang ketiga adalah Ibu Fatmawati. Iya. Yang ketiga. Ibu Berarti- Fatmawati itu kan yang jahit bendera pusaka Iya, kita. benar-benar. Nah, kalau bisa tahu nggak sejarahnya bendera merah putih itu siapa yang menjahit? Iya, jawabannya adalah Ibu Fatmawati, Fatmawati. istri ketiga dari Insinyur Soekarno. Iya, benar, Iya. Nah, inilah fungsi dari kita mengupas tentang istri-istri Pak Soekarno. Masing-masing Soekarno. punya sejarah. Iya. Sejarah yang latar belakangnya berbeda-beda. Betul, Abi, betul. Jadi Fatmawati ini pada pernikahannya dengan Insinyur Soekarno memiliki 5 anak, Abi. Wah, Disinilah dia yang sekarang kita kenal dengan tokoh politik terkenal di Indonesia, namanya Megawati Soekarno Putri. oh, Ibu Jadi, Soekarno Putri. Jadi Megawati Soekarno Putri ini adalah anak kedua. Anak pertama dari nama si Fatmawati, nama aslinya Fatimah, Abi. Kenapa bisa jadi Ibu? Jadi dia lebih terkenalnya Ibu Fatmawati, tapi nama asli dia adalah Fatimah. Sama halnya dengan nanti ada istri ke-6-nya, orang Jepang namanya, nantilah kita bahas ya, Oke. Bia. Kita satu-satu dulu. Jadi nomor 1 anaknya namanya adalah Guntur Soekarno Putra, yang kedua adalah Megawati Soekarno Putri, kemudian Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, sama yang pertama Guru, yang kelima adalah Guru Soekarno Putra. Iya. Kalau yang anak-anak Bapak Soekarno yang dari Ibu Fatmawati ini kita banyak yang mengenal. Iya. Karena dia kebanyakan sebagian masuk dalam Dunia perpolitikan. Iya. Cuman satu yang nggak masuk, Bi. Yang dia si Guru Soekarno Putra, dia lebih memilih Ke untuk desainer dia Iya. di seni, bidang seni. Iya, Dia banyak mendapatkan kayak artis-artis itu. karya medali Apa namanya ya? apa ya, award ya. Iya, dia sering mendapatkan award itu. Ya, tapi memang betul ya, luar biasa juga. Siapa nih anak dari Bapak Soekarno yang Guru Soekarno Putra? Iya, Memang Bi. terkenal, semuanya terkenal. Semuanya mencontoh. Ada juga yang jadi apa kan, Bi, jadi presiden. Megawati Soekarno Putri kan Iya. jadi presiden kita pernah. Iya. Jadi, Bi, sama halnya dengan Inggit Ganarsi, Fatmawati ini juga memilih bercerai dengan Insinyur Soekarno. Wah, ini Ibu Fatmawati yang minta Iya, Inggit Ganarsi juga dia yang meminta. karena Ibu tidak bisa memberikan Iya. keturunan, nanti merasa gimana bukan gitu. gitu, Bi, bukan gitu, bukan. Jadi- Jadi Insinyur Soekarno pamit ke Inggit Ganarsi mau menikahin Fatmawati. Jadi karena Inggit Ganarsi ini tidak mau dimadu, jadi dia lebih memilih untuk diceraikan. Sama halnya dengan Fatmawati. Pada saat itu Insinyur Soekarno pamit untuk menikah dengan Ibu Hartini. Bu Hartini yang Iya, keempat ya. iya, yang keempat. Sebentar nih. Gimana, Bi? Bapak Soekarno itu menikah bukan berarti semuanya dinikahi, ditanggung jawabi, tapi maksudnya gini, setiap dia mau menikah pasti bercerai gitu ya. Iya, nanti ada juga ya, Bi, yang main 2, main 3, tapi untuk yang keempat istrinya ini harus cerai dulu baru dia sambung ke yang lain. Itu beda berarti, bukan main. Iya. Oh, sorry ya, keasikan jadi udah keluar bahasa sehari-hari itu, Jadi Bi. keduanya ada yang dimadu lah gitu. Iya, istilahnya ya. dimadu. Maaf pemirsa. Gak apa-apa. Kita lanjut nih. Iya, jadi saya lanjut ya, Bi ya. Iya. Ibu Fatmawati ini memilih untuk bercerai karena Insinyur Soekarno udah terpincut dengan wanita selanjutnya, namanya yaitu Hartini. Jadi Ibu Fatmawati ini sadar. Jadi dia setelah dia memutuskan untuk keluar dari rumah, dia menemui istri keduanya Pak Soekarno. Inggit. Iya. Ibu Inggit ya. Jadi dia ke rumahnya Inggit, dia meminta maaf karena dia sudah sadar dia pernah merebut
istri yang sangat dicintai oleh Ibu Tapi Inggit. sejarahnya sepertinya tadi kalau dari segi ceritanya itu bukan merebut. Karena dia merasa ada orang lain yang merebut Soekarno, berarti saya pun dulu Inggit itu pernah di posisi saya secara tidak langsung, karena Insinyur Soekarno sudah terpincut dengan wanita tersebut, berarti saya yang jadi wanita itu berarti merebut Pak Karno dong, kayak gitu. Iya, tapi masing-masing hebat ya, menyadari dengan apa yang dia lakukan. Iya, benar. Sampai-sampai diceritakan kalau si Fatmawati itu mencium kakinya Inggit Ganarsi karena sudah merasakan sakit hati, mungkin ya sudah berapa tahun mereka dari 42 ke 53 sudah mempunyai juga 5 keturunan, tetap juga terpincut dengan wanita-wanita lain. Tapi mungkin Pak Karno seperti ini mungkin punya alasan tersendiri. Jadi Pak Karno ini terkenal dengan karismatik ya Bia. Jadi bisa dibilang Kalau karismatik ya karismatik yang gimana? karismatik, penyayang, suka juga memberikan kata-kata manis yang membuat wanita itu Berarti romantis ya? Ya romantis, Ih, luar biasa. betul romantis. Abi nggak tahu apakah habis romantis itu. Nanti tanyakan ke Bunda ya Bia. Asik. Jadi kita lanjut lah Bia. Boleh. Kita lanjut ke istri yang keempat, namanya Hartini. Hartini. Jadi Abi, Hartini ini adalah janda yang dinikahi oleh Wow. Pak Soekarno. Lagi-lagi menikah Iya. dengan latar belakang yang berbeda ya. Iya, betul. Nah, Jadi yang pertama tadi karena orang yang bertanggung jawab. iya, ya. bertanggung jawab karena mau mengurangi beban Iya, dari Pak Cokro Aminoto. Yang kedua memang jatuh cinta. Iya. Yang ketiga ya sama, jatuh cinta karena ingin juga memiliki keturunan. Iya. Yang kelima jatuh cinta juga Iya. dengan sosok perempuan namanya Hartini. Jadi Hartini ini adalah satu-satunya dari ke-9 istri yang tidak diceraikan atau tidak meminta cerai dari Insinyur Soekarno, yang mendampingi Soekarno sampai Soekarno berpulang ke rahmatullah. Luar biasa ya. Iya. Berarti Ibu Hartini ini luar biasa. Tapi yang lainnya bukan luar biasa. Nggak luar biasa. juga, tapi luar biasa. Iya. Begitu bisa menerima sosok orang-orang yang ketiga. Jadi Kemudian bisa menerima karakter dari Bapak Soekarno. iya, ya. dia selalu mendampingin kapanpun dan bagaimanapun keadaan dari Soekarno, baik itu ketika di puncak kekuasaannya maupun lagi sedang daun-daunnya. Ketika Nah, ini Ibu Hartini. iya, jadi Bu Hartini inilah yang menemani Pak Soekarno setelah dia nggak lagi jadi presiden. Dia udah dijadikan sebagai tahanan rumah di Wisma Yoso. Sampailah sampai meninggal pun masih dipelukannya Ibu Hartini ini. Walaupun Bu Hartini ini tahu kalau Insinyur Soekarno itu masih beberapa kali jatuh cinta dengan perempuan lain, masih menikah secara diam-diam dengan perempuan lain. Jadi Ibu Hartini ini nggak semuanya dia tahu kalau Pak Soekarno itu udah ada wanita lain lagi, istri lain ya, Bi, bukan wanita lain, istri lain. Kita lanjut, Bi. Boleh. Yang kelima namanya adalah Kartini Manopo. Kartini Manopo. Iya, Kartini Manopo. Aduh, kalau ini Manopo ini Ikatan cinta ya, Bi ya. Ikatan larinya ke cinta. ikatan cinta yang perannya luar biasa juga. Iya. Nah, para Sahabat, aktor itu pasti banyak melihat menyontoh dia juga itu karakternya, cara membawakannya itu luar Iya. biasa. Luar biasa itu. Saya juga penggemarnya dulu. Iya, Bi. Karena waktu jadi karena waktu yang tidak, memang bukan terlalu sibuk kali saya, tapi karena berbentur dengan anak. Iya. Jadi nggak bisa. Anak mau nonton Upin Ipin, kita Iya. mau nonton Ikatan Cinta. Nggak cocok pula ya kan? Iya. Oke. Kita lanjut, Bi ya. Oke, lanjut. Jadi Kartini Manopo ini Bi pramugari. Jadi dia pramugari kan cantik-cantik ya, Wah, parasnya luar biasa cantik-cantik. tuh. Jadi ada seorang pelukis, dia lukislah si Kartini Manopo ini. Dipajangnya lah itu di sebuah kalau dipajang lukisan di mana, Bi?
pameran. Oh. Jadi Soekarno Masuk ini dalam pameran. jadi Soekarno ini mencintai Kartini Manopo dari lukisannya. Jadi dia belum berjumpa dengan Kartini Manopo, dia sudah jatuh cinta dengan sosok Kartini Manopo dari lukisan tokoh itu. Bapak Basuki namanya. Jadi karena si Kartini Manopo ini adalah seorang pramugari, berjumpalah mereka dan apa Bi? Bapak Basuki berarti pelukis terkenal itu. Iya. Jadi dia salah satunya pelukis Iya. terkenal dari Iya. Indonesia. Jadi setiap perjalanan kan udah jumpa nih ceritanya. Udah jumpa setiap perjalanan Insinyur Soekarno ke luar negeri pasti dia didampingi dengan Kartini Manopo. Lama kelamaan jatuh cinta, menikahlah mereka. Gitu ceritanya Bi kalau yang Setiap istri perjalanan Kartini ke luar negeri, Manopo. Kita nggak bisa bilang setiap, jadi kebanyakan perjalanan Insinyur Soekarno ke luar negeri selalu didampingi oleh Kartini Manopo ini. Lanjut kita Bi. Boleh, Ini lanjut. yang akan kita bahas secara mendetail ya. Istri yang kelima namanya adalah Ratna Sari Dewi. Abi tahu nggak siapa Ratna Sari Dewi ini? Itulah yang mau Abi juga tanya, tapi belum tahu sejarah dari Bapak Soekarno ini sampai 9 Istri. Nah, dengan Umi bercerita ini, ilmu Abi bertambah. Iya, alhamdulillah ya Bi ya. Tapi bukan berarti Abi harus ngikut Pak Soekarno ya. Dalam Islam boleh Bi dua istri, tapi istri yang pertama harus setuju dulu. Iya, tapi mencari SIM itu susah. Ayo Bi, Ratna Sari Dewi. Ratna Sari Dewi ini orang Jepang Bi. Iya. Jadi Ratna Sari Dewi itu ada di sini Bi. Oh ya, Ratna Sari Dewi ini adalah orang Jepang. Dia namanya adalah Naoko Nemoto. Hai. Jadi Naoko Nemoto ini adalah orang Jepang yang pada saat itu berjumpa dengan Soekarno ketika ada pesta teh di Hotel Imperial Jepang. Pesta teh. Iya, jadi pada saat itu ada tugas kenegaraannya Pak Soekarno, dia pergi ke Jepang. Pada saat ada pesta teh itulah mereka berjumpa antara Ibu Ratna Sari Dewi atau Ibu Dewi Soekarno itu dengan Pak Soekarno. Orang Jepang juga cantik-cantik. Iya Bi, sampai sekarang Ibu Dewi ini masih hidup dan udah sekitar 80 tahunan tapi parasnya masih sangat, waduh, terawat sekali. Ya, bisa sampai sekarang ya. Iya Bi. Luar biasa. Nanti lain kali kita tayangkan. Ini cocok juga sebenarnya kita tayangkan foto istri-istri dari yang pertama sampai yang terakhir. Iya Bi, ya. iya. Ini yang ini Mungkin siapa akan ya? ada kelanjutan berikutnya kali. Iya, amin kalau kita masih diundang sama sahabat Almanar ya. Kalau nggak kapok-kapok dan mendengarkan suara Umi Sakinah yang aduhai. Tapi udah lumayan ini. Udah Aduh. luar biasa. Iya. Jadi Bi, Lanjut, Mi. iya lanjut. Jadi setelah perjumpaan mereka di Hotel Imperial itu, Pak Soekarno mengundang Ibu Dewi ini ke Indonesia. Jadi jatuh cintalah mereka. Pernah suatu ketika si Bapak Soekarno ini bilang kalau nanti saya meninggal, Ibu Ratna Sari Dewi ini saya mau berada di satu liang lahat dengan saya. Itu pesan. Jadi saya dimakamkan di bawah pohon rindang dan saya mau Ibu Ratna Sari Dewi, istri tercinta saya, dimakamkan satu liang dengan saya. Luar biasa. Itulah Itu yang permintaan. mungkin kita nggak minta Bu Dewi meninggal ya, tapi kalau kita masih hidup nanti kita akan lihat itu wasiat itu dijalankan apa enggak ya Bi ya. Itu permintaan dari Pak Soekarno ya. Iya Bi. Bukan dari Ibu Ratna ya. Bukan Ibu Dewi Soekarno, tapi Bapak Soekarno yang meminta langsung. Itu salah satu wasiat dia lah dibilang. Jadi Ibu Ratna Sari Dewi ini juga nggak bertahan lama pernikahannya Bi dengan Pak Soekarno, karena Ibu Ratna Sari Dewi ini bisa dibilang ya bercerai dengan Pak Soekarno karena ketika waktu itu keadaan Indonesia bisa dibilang perpolitikannya lagi sangat panas-panasnya. Ya. Karena pada saat itu terjadi sebuah tragedi yang namanya G30 SPKI.
Iya, jadi mereka bercerai, tapi sampai sekarang Ibu Ratna Sari Dewi ini setelah bercerai dengan Pak Soekarno tidak memutuskan untuk menikah lagi. Walaupun dalam hidupnya yang saya tahu ya, setelah saya membaca beberapa sumber ada 3 bisa dibilang pacar dari Ibu Ratna, tapi dia tidak menikah sampai dengan sekarang. Dan Ibu Ratna ini dia kan orang Jepang ya, Bia. Iya. Dia orang Jepang, tapi sampai sekarang dia masih mempertahankan WNI-nya. Status WNI dia. Berarti masih tinggal di Jepang saat ini? Dia berpindah-pindah, setelah dia cerai dengan Pak Soekarno dia ke Prancis, kemudian ke Amerika, pernah juga ke Swiss, jadi berpindah-pindah dia. Jadi pernah juga dia kembali ke Indonesia, tapi akhirnya 2008 dia memutuskan untuk kembali ke Jepang, tapi dia tetap mempertahankan status warga negara Indonesia sampai sekarang. Dengan tujuan apa kira-kira, Wi? Itulah yang apa tujuannya ya? Agar dia mudah untuk ziarah ke makam Soekarno. Subhanallah. Iya, Luar itulah biasa dia. Ya. Berarti dia sebenarnya masih cinta mati sama Bapak Soekarno. Tahu nggak, Abis, sebelum mereka menikah, mamanya Ibu Dewi ini nggak setuju kalau dia menikah dengan Pak Soekarno. Ya? Iya, jadi ibunya ini menganggap Indonesia belum ada apa-apanya dibandingkan Jepang. Masih negara yang kecil, yang nggak dikenal oleh dunia, yang mama Ibu Dewi ini takut nanti dia nggak bahagia menikah dengan seseorang yang notabene udah berumur gitu. Jadi pada saat Soekarno dan Dewi ini menikah, penyakit jantung mamanya Ibu Dewi dan meninggal. Itu akibat dari kekhawatiran itu. Iya, begitu juga dengan adiknya. Jadi 2 bersaudara Ibu Dewi ini. Setelah ibunya Dewi meninggal, adiknya bunuh diri. Akibat nggak ada lagi teman dia di Jepang. Ibunya sudah meninggal jantungan, nggak ada lagi saudara dia. Ibu Dewi udah di Indonesia ya kan, udah nikah dengan Soekarno. Bunuh dirilah dia. Jadi tidak ada lagi saudaranya Dewi di Pak Soekarno aja lah ya. Iya, makanya dia sangat-sangat mencintai sosok dari Bapak Soekarno ini. Karena dia udah yang pertama tidak direstui dari orang tua, Tetap berlanjut. ya. Orang tua pun gara-gara dia orang tua meninggal. Iya. Tapi itulah semuanya bisa diambil imannya. Begitulah perjalanan itu cinta. Iya, Bi. Aduh, ada pahit dan manis ya, Bi. Ya, cinta tak selamanya indah deh. Bagaimana dengan cinta, Umi? Sakinah, kita No comment, Abi. Lanjut kita, Bi. Boleh. Yang ketujuh namanya adalah Haryati. Ya. Haryati ini adalah seorang staf sekretariat negara di bidang kesenian. Jadi hari-hari Haryati dengan Soekarno ini pasti banyaklah perjumpaan ya kan, Bi. Disitulah mereka saling jatuh cinta, tapi setelah menikah mereka tidak menemukan kecocokan. Dan akhirnya Soekarno ini memutuskan untuk menceraikan Ibu Haryati. Yang ke-8 kita lanjut ya, Bi. Mengingat waktu yang terbatas, kita masih punya kegiatan lain. Yang ke-8 namanya adalah Yurike Sanger. Yurike. Kalau Yurike ingat tokoh pemain sinetron laga ya. Siapa, Bi? Yurike Prastika. Aduh, Bi. Ada pemain laga tuh. Iya. Tapi di sini Yurike Sanger. Jadi, Bi, Yurike Sanger ini adalah salah satu anggota dari sebuah organisasi yang dibentuk oleh Soekarno namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi setiap ada upacara kenegaraan, kita lihat kan, Bi, semua diundang dari Sabang sampai Merauke. Jadi pada saat itu namanya adalah Barisan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada saat itu Yurike Sanger menjadi salah satu dari barisan itu. Kayak 17 Agustus, jadi Istana Negara itu kan mengundang semua tokoh-tokoh, siswa-siswi dari berbagai sekolah. Jadi salah satu anggotanya barisan itu namanya adalah Yurike Sanger. Jadi Yurike Sanger ini berjumpa dengan Insinyur Soekarno. Yang ditanyakannya apa coba, Bi? Kamu mahasiswi dari mana? Padahal saat itu Yurike Sanger ini masih kelas 1 SMA. Tapi perawakan Yurike Sanger ini yang tinggi, yang memakai kebaya, yang parasnya cantik, itulah yang pertama ditanyakan oleh Soekarno. Kalau zaman dulu memang nih orangnya tinggi-tinggi. Iya. Tapi aja yang kena belakangan kena ini dampaknya juga kayak
Tapi orang dulu memang tinggi-tinggi. Iya. Sekolah itu ibu nampaknya udah tua-tua, pakai celana pendek kalau dulu ya. Iya, Kalau Bi. sekarang kan pada pakai celana panjang ya. Oke, lanjut ini. Lanjut ya, Bi ya. Jadi Eureka Sanger ini pun sama halnya dengan Ratna Sari Dewi, Bi. Pada saat itu kan sama halnya tadi saya bilang lagi panas-panasnya keadaan Indonesia. Jadi Eureka Sanger ini meminta untuk bercerai dengan Insinyur Soekarno, dan pada saat itu Insinyur Soekarno pun sudah sudah tua, sudah lanjut usia, sudah sudah banyak penyakit yang berdatangan. Jadi berpisah juga lah mereka. Berarti Eureka Sanger ini, Ibu Eureka Sanger Mm-mm. ini usia berapa? Usia 18 tahun dia menikah dengan Menikah, ya? Soekarno. Iya, Bi. Kita lanjut ya, Bi. Udah tamat ini berarti ya? Kelas 1 SMA dia berjumpa dengan Insinyur Soekarno, jatuh cinta, meminta izin dengan ayahnya, barulah mereka menikah. Tapi luar biasa ya. Mm. Luar biasa, maksudnya anak usia 18 tahun dinikahi. Tapi Dulu awak tanya dulu, Bi. Dulu memang menikah itu bahkan belum tamat, bahkan masih di bawah umur, di bawah 17 tahun udah menikah. iya. Jangan dulu ya, Bi. Doakan saya cepat dapat jodoh ya, Bi ya. Amin. Saya udah berumur juga saya, Tapi Bi. kita bukan promosi ya. Oke, Bi, lanjut kita. Lanjut. Kita. Yang terakhir namanya adalah Heldi Jafar. Kenapa Heldi Jafar? Kalau Abi melihat dari segi namanya ini, dia macam sesosok lelaki ya. Iya, tapi itu Heldi Heldi Jafar. Perempuan sama dengan Eureka Sanger yang berjumpa dengan Insinyur Soekarno ketika menjadi anggota dari Barisan Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga. Iya. Jadi kalau si Eureka Sanger tadi yang ditanyakan Insinyur Soekarno ketika pertama kali berjumpa adalah Anda mahasiswa dari mana? Kamu mahasiswa dari mana? Kalau Heldi Jafar ini, kamu asalnya dari mana? Jadi dijawab si Heldi Jafar inilah, saya dari Kalimantan. Oh, saya kira orang Sunda. Ada juga rupanya orang Kalimantan yang cantik. Itulah kata Pak Soekarno. Ada juga orang Kalimantan yang cantik. Iya. Orang Kalimantan itu orang Dayak, ya Allah, subhanallah, cantik-cantik sekali orang Dayak tuh, Bi. Jadi mungkin dari segi pakaian. iya. Namanya orang, kalau dikatakan orang Dayak, budayanya kan seperti itu. Iya, ya. Bi. Kita nggak bisa nyalahkan budaya mereka. Kita memang seperti itu, dan kita bisa jadi dulu seperti itu. Giliran kita udah berkembang. Iya, Bi. Jadi saya lanjut ya, Bi ya. lanjut. Jadi di pertemuan selanjutnya diajak Pak Soekarno lah si Heldi Jafar ini untuk menari. Disitulah bibit-bibit cinta itu ada, namanya tarian kenso. Jadi kayak semacam dansa, Bi. Jadi namanya? Iya, dansa. Ke kiri ya, kayak gitu lah, Bi. Jadi tangan main. Jadi disitulah kemudian Pak Soekarno makin jatuh cinta dengan sosok Heldi Jafar ini. Mereka pacaran dulu 1 tahun, Bi. Padahal usia Pak Soekarno udah lanjut usia lah, bisa dibilang, Bi. Jadi menikahlah mereka setelah menjalin cinta dalam 1 tahun pacaran. Jadi udah lanjut usia masih mengenal yang namanya pacaran dengan seorang yang masih berumur 18 tahun, sama dengan Eureka Sanger tadi. Iya. Kalau Eureka Sanger kemudian jumpa dengan Heldi Jafar. Ya. Berarti Eureka Sanger itu diceraikan juga. Iya, Bi. Jadi Eureka Sanger ini masih masih sangat belia dibilangnya, Bi. Setelah bercerai dengan Pak Soekarno, dia memutuskan untuk menikah dengan salah satu tokoh juga yang terkenal dari Kalimantan. Jadi keturunan dari yang namanya Pangeran Nur dari Kalimantan, menikah Pangeran Nur, anak dari Pangeran Nur. Jadi mereka menikah sampailah mereka mempunyai anak dan cucu gitu. Berarti yang tidak kita dengar adalah berarti anak dari Pak Soekarno, Heldi Jafar. Iya. Dari Ibu Heldi Jafar. Inilah yang membuat Heldi Jafar awalnya Heldi Jafar itu kan laki-laki. Memang nama-nama dulu dia kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita nggak baca secara mendalam, dia laki-laki apa perempuan. Agak mirip memang Bi nama-nama itu. Ya. Ada pertanyaan, Bi? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di komen ya.
Nanti kalau ada waktu kami berdua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat-sahabat Almanar. Coba Mi, ini Iya. pertanyaan sih sebenarnya ada. Apa tuh, Bi? Ya, Umi seorang sejarah ya kan. Sejarah. Gimana tiba-tiba Umi itu bisa, kenapa tiba-tiba Umi itu bisa mencari menggali istri-istri dari Pak Soekarno, tapi di dalam kurikulum atau di dalam pembelajaran pasti tidak ada menyangkut tentang. Iya, Bi. Jadi dia di kurikulum dia tidak ada membahas tentang kehidupan pribadi dari Iya. Pak Soekarno, apalagi dia masih di SMA ya, Bi ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bahas tentang pelajaran kan sudah kita sampaikan di kelas ya, Bi ya. Iya. Jadi apa yang kira-kira yang tidak semuanya orang tahu itu yang harus kita kasih tahu ya kan, Bi. Jadi berusahalah kita untuk membongkar lagi fakta-fakta tentang istri-istri Presiden Soekarno. Oke, jadi nanti kalau banyak anak Umi juga yang pengen mengetahui tentang istri-istri Soekarno, berarti dia harus melihat kita ya. Jangan lupa subscribe-nya. Like, dan comment, subscribe. Subscribe. Susah kali saya mengucapkannya ya. Saya ulangin ya. Like, comment, and subscribe. Iya, itu lagi ya tadi. Iya. Oke, Umi. Iya, Bi. Saya rasa udah terlalu panjang Umi menceritakan itu. Tapi yang Umi sampaikan tadi luar biasa. Iya, Bi. Mudah-mudahan nggak bosan ya, Bi ya. Abi sendiri menarik, sangat menarik ini. Temanya ini istri-istri presiden. Wow, adakah presiden yang berikutnya yang memiliki istri sampai 9? Nanti kita bahas kalau ada perjumpaan lagi ya. Benar. Cuman kan Abi dari sejarah yang istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Tapi ada ujung-ujungnya cerai, Iya. cerai gitu loh. Tapi Pak Soekarno itu tidak mengikuti sejarah Nabi kan? Enggak ya. Mencintai banyak perempuan, ingin melindungi banyak perempuan, itu maksudnya, Bi? Iya. Kalau Nabi kita kan ibaratnya dia menikahi bukan karena nafsu. Iya. Ya, tapi panggilan hati, bertanggung jawab. Iya. Kan ada seorang janda yang tidak ada suaminya, yang dimana arahnya takutnya melenceng, maka dia rangkul lah dia jadikan istri lah dia. Kalau menurut Abi dari cerita saya kira-kira adalah sedikit ya mencontoh banyak istri, melindungin ya, Bi ya. Iya. Tapi kalau dari Pak Soekarno ini nama orangnya bertanggung jawab dan luar biasa. Kenapa? Permisi. Iya. Permisi itu. Ke suami dari Inggit, apalagi ke istri-istri sebelumnya, sebelum dia menikahi istri selanjutnya. Iya, betul. Tanggung jawab, berani, dan kenapa bisa banyak istri, pasti penyayang dong, Bi. Iya, betul. Sehingga usia setua, maksudnya usianya udah lanjut, tapi orang masih mau dijadikan sebagai istri. Iya, gitu Bi. ya. Luar biasa memang. Tapi bukan berarti kita menyarankan pada sahabat Almanar untuk mencontoh ini, tidak. Tapi inilah sejarah dari kehidupan Bapak Soekarno. Iya. Masih sebagian kecil. Dan ini sejarahnya adalah tentang istri-istrinya. Ya, kalau sejarah kesehariannya atau kebiasaannya mungkin akan dikupas berikutnya ya. Iya, boleh. Kalau kita mengundang Ibu Megawati mungkin bisa cerita lagi ya, lebih seru lagi kali ya. Bisa dikupas. Atau anaknya, yang terkenal anak-anaknya di sini adalah Ibu Megawati Soekarno Karena dia Putri. tokoh politik ya. Iya, bisa sampai sekarang. Cuman yang dari anak-anak dari Ibu Fatmawati ini yang Abi belum pernah didengar, si Guntur Soekarno Putra. Iya, Bi. Anak pertama itu ya, Bi ya. Latar belakangnya gimana, kehidupannya gimana. Oke, Bi, nanti kita bahas ya, Bi ya, kalau kita diundang lagi ya, Bi ya. Berarti masih sangat banyak topik-topik yang akan kita bahas di selanjutnya. Tentang Bapak Soekarno ya. Iya. Oke, Bi. Baik, Umi, atas penjelasan Umi tadi panjang lebar, luar biasa ya. Terima kasih. Sama-sama, Bi. Terima kasih juga, Bi, sudah mendampingi saya pada kesempatan cari ilmu di podcast SMA Unggulan Almanar. Jangan lupa apa? Like, comment, subscribe. Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.